Selamat pagi, shalom, apa kabar? Luar biasa ya, bersama Yesus kita maju terus melihat dan menggapai masa depan yang lebih indah dan baik. Pada hari ini kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, dan kita akan menemukan hal-hal yang hebat dari Tuhan dari pembacaan firman Tuhan itu ya. Hari ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Selamat pagi Bu Irman Lumban Gaul dan Ibu Karmauli ya. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya menemukan perenungan kita pada pagi ini tentang ajaib nama Yesus mengherankan. Ya, bagaimana tidak kita tidak menyebut nama itu mengherankan? Sebab coba lihat dalam ayat yang kita baca, karena orang itu tak mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak itu sangat heran. Kemudian Petrus juga menyampaikan pada mereka, berkata, "Hei orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Heran ya, heran. Nama Yesus memang mengherankan. The name of Jesus is wonderful. Nama Yesus itu membuat orang wonder, merasa takjub dan merasa ada keajaiban dari nama Yesus Kristus. Kalau kita teringat kemarin dalam firman Tuhan bahwa orang yang terbiasa hidup minta-minta itu diubah seketika oleh perkataan yang disampaikan oleh Petrus, "Lihat pada kami, emas dan perak kami tidak punya, tapi Apa yang kami punya kami berikan padamu, dalam nama Yesus dari Nazaret bangkit.
Dan orang itu bangkit dan berjalan, yang tidak biasa memuji-muji Tuhan, dia memuji Tuhan dan dia masuk dalam bait Allah. Dan orang-orang heran. Wow, ini orang biasanya duduk-duduk di depan pintu bait Allah dan lumpuh. Tetapi kini ia bangkit dan berjalan. Wow, heran. Dan banyak orang berkerumun, datang. Ada apa ya? Ada apa? Dan tiba-tiba Petrus langsung berdiri dan berkata, "Hei kamu, mengapa kamu heran?" Dan dari situ Petrus menyampaikan penjelasan tentang satu nama pribadi yang punya pribadi melekat pada namanya. Yesus artinya kan juru selamat. Yesus penyelamat. Dan Yesus itu disebutkan oleh Petrus apa? Dia adalah Yesus yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan Allah nenek moyang. Allah yang memuliakan dia karena memang dia anak Allah. Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati, ayat 15. Allah yang membuat dia berkuasa menyembuhkan. Dalam kepercayaan saya, karena memang Yesus adalah Allah sendiri. Itu saya yakin bahwa Yesus adalah Allah. Yesus yang disebut tadi, dia adalah hamba Allah. Kalau kita kaitkan dengan kitab Filipi pasal yang kedua, dia adalah yang setara dengan Allah dan telah menghambakan dirinya dan taat sebagai hamba dan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, sehingga orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, di sini dia lihat, Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu tolak itu telah dibangkitkan. Dan oleh nama Yesus itulah orang yang lumpuh, yang tidak berdaya, yang kebiasaannya adalah minta-minta. Dan dalam nama Yesus dari Nazaret bangkit dan berjalan. Oleh nama itulah. Awalnya memang orang-orang itu heran. Membuat pikiran mereka fokus kepada Petrus dan Yohanes dan murid yang lain. Tetapi Petrus bilang, bukan karena kami, tetapi oleh nama Yesus, oleh kepercayaan dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus, maka dikatakan di sini, maka ia telah menguatkan orang yang kamu lihat itu biasa lumpuh dan meminta-minta. Oleh kepercayaan dalam nama Yesus, maka ia yang menguatkan orang yang lumpuh itu sehingga bangkit dan berjalan. Memang Yesus adalah nama yang ajaib. Yesus adalah nama yang dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah nenek moyang Israel. Yesus adalah nama yang membangkitkan orang yang sakit, lumpuh, peminta-minta itu, sehingga dia memuliakan Allah. Yesus adalah nama memang disalibkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, kalau dulu ia pernah menyembuhkan, dulu ia pernah melaksanakan tanda-tanda ajaib,
Sekarang juga dia masih bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Maka yang kita lihat adalah sakit lumpuh yang tidak mungkin menurut pikiran dan perkiraan manusia. Tapi bagi Yesus semuanya mungkin. So, apa yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan ini kepada kamu sekalian, kepada jemaat, kepada siapapun yang melihat video yang saya tayangkan ini lewat YouTube dan juga lewat Facebook dan juga lewat TikTok, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan akan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, pribadinya tidak berubah. Dialah Allah kita yang dapat melakukan hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Adakah di antaramu pada hari ini sedang melihat tayangan saya ini dan kamu merasa sakit dan tidak berdaya lagi? Ingat saudaraku, ada nama. Ingat saudaraku, ada nama Yesus yang ajaib dan mengherankan. Syaratnya sederhana, percayalah kepada nama Yesus Kristus. Sakitmu tidak ada arti apa-apa bagi Tuhan. Nama Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ada di depanmu, karena itu saya berdoa, Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, sakit apapun namanya, tetapi ada satu nama, nama Yesus Kristus dari Nazaret yang menyembuhkan. Sembuh, sembuh. Aku percaya kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada semua penonton, Pak Simon Yoba dahulu dan juga Pak Ipan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingat, nama Yesus ajaib, nama Yesus mengherankan. Ayo gunakan nama Yesus dalam setiap apa yang kita hadapi. Amin. Bila teman-teman dan jemaat diberkati dengan tayangan firman Tuhan ini yang secara berurut saya sampaikan dari Kisah Para Rasul, silakan share, dan yang membaca YouTube silakan subscribe supaya setiap pagi langsung kita bisa mendapat siaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di hari dan waktu yang akan datang.